kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan terima anakmu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Bila rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Shalom, Bapak-Bapak PKB, GBI Karis yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah PKB malam ini. Sebelum ibadah dimulai, mari kita menyiapkan hati kita. Kita masuk saat teduh sejenak. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari saya jemput bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18, bait pertama dan keempat, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, bercurahkan kurnia, menebus dengarkan kami, dan padamu berseru, buka tikap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, bercurahkan kurnia. Mari kita satukan hati kita. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa penuh kuasa, malam ini kami sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan dan berkat yang tak putus kami nikmati karena kasih sayang Tuhan. Malam ini kami, Persekutuan Kaum Bapak GBI Karis, ingin mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami melakukan secara online, kiranya tidak mengurangi arti firman Tuhan yang akan kami terima ini. Tuhan kiranya mengurapi kami semua, agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sempurnakan dan layakkan ibadah kami ini ya Tuhan, karena kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak-bapak,
yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita malam ini diambil dari kitab Filipi 4 ayat 2 sampai dengan ayat 3 yang oleh Lembaga Alkitab diberi judul Nasihat-nasihat terakhir. Filipi 4 ayat 2 sampai 3 yang menyatakan, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan, kuminta juga kepadamu, saya ulangi, bahkan kuminta kepadamu juga, Sansogos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Bapak-bapak dipersilahkan duduk. Shalom bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Semoga bapak-bapak semua di rumah dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi ketika Rasul Paulus sedang berada di penjara di sebuah kota yang di dalam Alkitab tidak disebutkan namanya. Surat Filipi ini termasuk kelompok surat Paulus yang disebut surat-surat dari penjara, seperti halnya Efesus, Kolose, dan Filemon. Meskipun Rasul Paulus menghadapi masa-masa yang sulit, ia ingin mengingatkan jemaat di Filipi untuk tetap setia kepada Injil Kristus yang pertama kali diberitakan oleh Paulus kepada mereka. Paulus mengingatkan jemaat Filipi bahwa mereka mungkin saja menghadapi penderitaan seperti Rasul Paulus, tetapi mereka tidak boleh takut terhadap penderitaan tersebut, karena Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan. Kata-kata peneguhan iman yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 13 yang telah memberi kekuatan kepada orang-orang Kristen sejak pertama kali ditulis, itu menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus ingin berterima kasih kepada jemaat di Filipi karena telah menolongnya dengan pemberian dan juga doa. Paulus juga ingin menceritakan apa yang terjadi pada dirinya sejak ditangkap oleh orang Romawi. Di sisi lain, Paulus juga menyadari adanya masalah-masalah yang dialami jemaat di Filipi beberapa waktu sebelumnya. Jemaat Kristen di sana berdebat apakah para pengikut Yesus yang baru harus mentaati hukum Taurat atau tidak. Bapak-bapak PKB yang dikasihi Tuhan, bacaan Filipi 4 ini diawali pada ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Suatu sapaan dari Rasul Paulus yang lembut, yang sapaan yang mesra, penuh kasih, dan mengharapkan kehadiran. Meskipun
Kita tahu bahwa saat itu dalam bacaan ini Rasul Paulus sedang berada di penjara. Tetapi ungkapan Rasul Paulus dan sapaan ini seperti sapaan dari seorang sahabat yang tidak sedang dalam keadaan tertekan, melainkan sapaan yang penuh kasih, lembu dan mesra. Dan pada ayat 2 dalam bacaan kita, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Euodia dan Sintike supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Euodia dan Sintike ini adalah dua perempuan yang bersama-sama dengan Rasul Paulus telah berjuang dalam pekabaran Injil, dan tentunya mereka merupakan orang-orang pilihan dan orang-orang Kristen sejati. Namun demikian, tidak menjadi jaminan Bapak-Bapak sekalian. Di antara mereka ada keretakan yang disebabkan oleh ketidakcocokan. Mungkin dalam cara bekerja, dan mungkin sekali ini hal yang menyangkut bukan prinsip. Jadi kemungkinan dalam hal pola pandang, dalam cara bekerja, tetapi ini bukan prinsip, tetapi hanya perbedaan kebijaksanaan saja. Kenapa? Karena kalau soal ini prinsip, pasti Rasul Paulus telah menegur salah satu pihak atau pihak yang salah. Keretakan ini menyebabkan mereka berdua sukar dan tidak bisa bekerja sama, dan hal ini justru akan mempengaruhi pelayanan di gereja Filipi. Dalam ayat 2 ini juga bermakna bahwa Rasul Paulus menegur keduanya dengan equal, dengan berimbang, tanpa menyalahkan salah satu dari mereka. Nasihat ini juga mencerminkan keretakan ini sebagai sesuatu yang serius dan harus segera diselesaikan karena bisa berkembang dan menjadi lebih besar, seperti kebencian dan permusuhan. Dan ini bukan ciri kekristenan atau ciri orang Kristen. Karena Yesus mengajarkan bahwa kita diajarkan bukan hanya sekedar tidak benci atau tidak bermusuhan, tetapi lebih dari itu, yakni kita harus mengasihi. Yohanes 13 ayat 35 menyatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak-bapak PKB yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan sesama saling mempengaruhi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan sesama rusak, maka dapat dipastikan hubungan kita dengan Tuhan juga akan rusak. Kemudian di dalam nasihat ini digunakan kalimat sehati sepikir dalam Tuhan. Artinya, keduanya harus sama-sama mendekat kepada Allah dengan maksud, jika keduanya mendekat kepada Allah, maka hubungan persaudaraan dipastikan akan menjadi baik. Nasihat Paulus ini menunjukkan bahwa semua perpecahan bisa diperdamaikan di dalam Tuhan, asalkan kedua pihak mau merendahkan hati untuk berdamai. Pada ayat 3, Rasul Paulus juga meminta bantuan kepada teman yang disebut temanku yang setia. Di dalam bacaan ayat 3 disebut temanku yang setia untuk menolong mereka, yaitu Euodia dan Sintike. Ini mungkin disebabkan karena Rasul Paulus tidak dapat hadir secara langsung karena sedang berada di penjara. Tetapi dalam ayat ini menunjukkan upaya-upaya serius dari Rasul Paulus untuk mendamaikan kedua yang berselisih. Rasul Paulus sendiri turun tangan untuk menasihati. Ia tidak menghindari tugas yang tidak enak tersebut. Rasul Paulus tidak serta-merta mengalihkan atau mengoper tugas ini kepada orang lain, melainkan melakukannya terlebih dahulu dengan menasihati keduanya. Kalau akhirnya Rasul Paulus minta tolong kepada seseorang untuk menolong kedua perempuan itu, ayat 3a, ini
disebabkan karena saat itu Rasul Paulus sedang berada di penjara. Sehingga tidak mungkin melakukan hal itu secara langsung, tidak mungkin melakukan hal itu sendiri karena berada di dalam penjara. Bapak-bapak PKP yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita Filipi 4 ayat 3-4 ini, saya mencatat 2 hal untuk kita renungkan malam ini. Yang pertama, bagaimana sikap kita jika terjadi perselisihan di antara jemaat? Apakah kita akan menjadi bagian dari salah satu pihak? Apakah kita justru sibuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar, sehingga malah berdampak meluas, semua orang dengar? Ataukah kita belajar dari Rasul Paulus untuk sesegera mungkin menjadi bagian yang mendamaikan pihak yang berselisih dengan segala kerendahan hati kita, dengan sehati, sepikir di dalam Tuhan? Yang kedua, apabila kita sendiri yang terlibat dalam perselisihan, apakah kita akan mempertahankan sikap, tidak mau mengalah, kita berkeras hati karena pendapat saya yang benar, dan juga menjaga gengsi? Malu dong kalau kita dikatakan kalah, berdebat atau kalah, tidak bisa meyakinkan. Ataukah kita akan menyadari bahwa hidup berdamai adalah wujud tanggung jawab kita kepada Allah. Dan tentunya hal inilah yang sebetulnya dikehendaki oleh Allah. Dengan penuh kerendahan hati, dengan sikap yang setia, bersedia untuk berdamai. Saya akan menutup renungan ini dengan membacakan satu ayat dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati bapak-bapak sekalian. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak sambil merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kitab Bakti 84 sambil persembahan dikumpulkan, baik melalui amplop yang dikirim ke gereja atau melalui transfer. Kitab Bakti 84, inilah ungkapan syukurku, bait pertama dan kedua. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi Allah di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku,
menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku untuk maksudmu. Mari kita masuk dalam doa dan menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar malam ini. Ajarkan kami, ya Tuhan, untuk memahami kebenarannya dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Malam ini kami telah mengumpulkan sebagian kecil dari berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini dan pengelola agar dapat dipergunakan untuk pelayanan. Bapa di sorga, malam ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami, persekutuan kaum Bapa. Kiranya Tuhan menilai, Tuhan memberikan kesehatan, menguatkan bahkan terus melindungi dan memberkati setiap kami semua. Saat ini ya Bapa, di tengah pandemi COVID-19, kami merasakan kekhawatiran, ketakutan, bahkan himpitan akibat kondisi ini. Tuhan kiranya menolong kami, memberikan kami keyakinan, dan bahkan Tuhan menolong keluarga kami dengan mengkaruniakan kesabaran, keuletan, dan sikap yang terus percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk negara kami. Kiranya Tuhan menolong pemerintah negara kami di dalam mengatasi segala macam kondisi dan pergumulan, serta membangun negara ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden beserta seluruh aparat pemerintah dalam mengambil dan melaksanakan keputusan, selalu berfokus kepada kesejahteraan masyarakat dan bukan kepentingan kelompok atau individu, agar tercipta masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Bapa yang Maha Mulia, malam ini kami berdoa untuk Gereja Karis dengan segala dinamikanya. Tuhan kiranya menguatkan kami semua dalam membangun pertumbuhan iman dan menjalankan kehidupan bergereja dengan baik. Kiranya kami semua, KMJ, PHMJ, para presbiter, dan seluruh jemaat dapat terus bahu-membahu bekerja sama untuk membangun pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan bagi seluruh jemaat dan sesama kami. Malam ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami yang sedang sakit, Bapak Bernardus Ngio, Bapak Yan Bonsafe, dan saudara kami yang lain yang sedang sakit dan dalam kelemahan tubuh dan sedang dalam penyembuhan dan pemulihan. Kami serahkan saudara-saudara kasih kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan melawat mereka yang sakit. Tuhan juga yang memberkati para dokter dan upaya penyembuhan yang dilakukan. Juga memberkati dan memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesabaran kepada seluruh keluarga yang merawatnya, sehingga kesembuhan akan menjadi bagian saudara-saudara kami. Bapa, sumber pertolongan kami, begitu banyak kesalahan dan dosa kami, ampuni kami ya Tuhan. Sempurnakan doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Sekarang, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta
terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, kini sampai selama-lamanya. Amin.